Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama ikuti tausiah yang akan disampaikan oleh Hadratul Mukarram Romo Kiai Haji Agus Mukhlason Rosyid dari Mojokerto. Kemanakah ruhaniyah ketika saat Allah menetapkan satu kematian? Kalau secara jasmaniah sudah jelas, kita diciptakan Allah dari tanah, nanti kembali ke tanah lagi. Kita sudah maklum setiap orang yang mati jasadnya itu dikembalikan terhadap tanah, ing miturut orang Islam. Cuman rohaniyah kita kemana? Ini akan sekaligus menjawab tentang rumor yang berkembang di tengah masyarakat terkait reinkarnasi. Apakah di situ nanti ruh yang tidak bisa kembali pada Allah, apakah ke jasad yang lain, ataukah ke hewan atau tumbuhan? Memang ada istilah reinkarnasi itu di tengah-tengah beberapa kalangan yang meyakini hal itu terjadi. Tetapi untuk pada malam hari ini kami akan menjawab yang sebenarnya itu bagaimana ruhaniyah setelah kita ada di dunia. Setelah mati itu kemanakah ruhaniyah ini? Wa min waroihim, lan iku setengah saking golongan sing ono mburi. Artinya apa? Kita ditunggu oleh sesuatu yang sesuatu itu sing mesti terjadi. Wa min waraihim, apa sesuatu itu? Barzatun utawi satu alam di mana tempat berkumpulnya beberapa arwah, piro-piro ruh itu kembalinya ada di situ. Pertanyaannya, ruh yang bagaimanakah yang masuk di dalam barzatun itu? Apa makna barzatun itu? Barzah, kita sering mendengarkan kalimat barzah lah gitu Pak nggih. Barzah atau alam kubur lah ngeten ya. Barzah secara lugat adalah sebuah gedung atau pemisah antara alam dunia dan alam akhirat. Barzah secara lugat bisa dikatakan dinding. Dinding yang membatasi antara alam dunia dan alam akhirat. Itu barzah. Secara fungsional, barzah itu adalah satu tempat di mana ruhaniyah ketika saat di dunia itu belum bisa mencapai kesempurnaan
di dalam keislamannya. Al-Baqarah 208. Allah sudah menegaskan, wahai orang yang beriman. Yang dipanggil itu orang yang beriman, bukan orang muslim. Ya ayuhan nas tidak, ya ayuhal muslimun juga tidak, ya ayyuhalladzina amanu. Amanu iki di atasnya muslimun. Islam agamane, muslim orangnya. Lah mukmin orangnya ini setelah melewati muslim. Tapi mengapa yang dipanggil itu adalah mukmin? Karena imannya belum ihsan. Kalau bahasa Islam, Islamnya belum sempurna. Manjingo sira kabeh masuklah wahai orang yang beriman di dalam agama Islam dengan sempurna. Lah niki. Artinya kesempurnaan orang Islam atau Muslim itu manakala sudah mencapai tingkatan makrifat. Ini berarti Islamnya sudah sempurna. Sehingga mengapa Rasulullah memberikan pengertian tentang ihsan iku anta budallaha ka'annaka taroh. Kalimat ka'annaka taroh ini ya wajib si mukmin iku ketika saat menyembah seakan-akan dia bisa melihat Allah. Bahasa seakan-akan ini Bapak Ibu masuk di dalam sistem su'aul basirah, berarti makrifat yang paling rendah. Fa illam takun taroh, apabila kau tidak bisa seakan-akan melihat Allah, dalam diri sampean harus merasa kalau selalu dilihat Allah. Bagaimana kita bisa merasa atau meyakini kalau kita itu selalu dilihat Allah, sementara kita belum masuk di dalam su'aul basirah? Tidak bisa, Pak. Karena ada barzah, ada dinding pemisah antara ruhaniyah kita dengan Allah. Apa dinding pemisah kita? Ternyata yang paling halus dinding pemisah kita adalah merasa diri kita ada. Merasa diri kita ada itu sudah masih ada di dalam diri kita, maka otomatis kita juga merasa yang melakukan sholat, kita yang merasa bisa, kita yang merasa macam-macam. Nah, inilah barzah yang paling halus banget ini. Kalau kami masukkan babakan barzah itu rantai nafsu yang paling halus itu di situ. Bapak Ibu, bagaimana kita akan ada rasa, ada iman kalau diri kita selalu dilihat Allah, sementara kita belum
membawa Sirul Asrar di pos Su'aul Basirah. Bagaimana kita bisa menerima Sirul Asrar sementara pengajaran ilmu tarbiyah untuk ke situ itu kita tolak? Ini kalau saya runtut itu seperti itu. Jadi sampai kapanpun kita dimasukkan oleh Allah dalam golongan ahli hijab. Golongan ahli hijab itu ada 3, Pak. Ada yang yahjubuhum bi'ilmihim, yahjubuhum bi'ibadatihim, yahjubuhum bi'amwalihim. Dibuka di hikam ada, Pak. Allah akan menutupi ruhnya seseorang itu sehingga dikatakan sebagai ahli hijab pertama karena ilmu. Karena ilmu. Contoh ini contoh. Ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu apapun yang menjadikan kita al-alim al-alamah. Alim tentang apa aja, ilmu apapun. Loh, berhubung rantai di situ masih melekat terhadap diri kita, justru ilmu itu akan dijadikan Allah sebagai pembatas barzah antara ruhaniyah dengan Allah. Jadi nggak bisa untuk sampai pada Allah yang sebenarnya nggak bisa. Tandanya saya merasa orang yang berilmu. Kalau saya sudah merasa orang yang berilmu, ini dibiarkan, maka barzah atau dinding itu tidak semakin menipis, Pak, maka akan semakin menebal. Akhirnya di dalam hati saya hijab atau dinding itu semakin besar, maka saya akan gila dengan pujaan, gila dengan kehormatan, hormat dari pujaan masyarakat luas. Itu otomatis. Karena awalnya kami ini merasa orang alim, orang yang mulia, mestinya harus dimuliakan. Allah sudah katakan tentang masalah barzah, tentang masalah rantai itu, tentang masalah hijab itu, tentang masalah penyakitnya hati itu. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Ini kalau tidak lekas dihilangkan barzah ini atau dinding pembatas ini atau penyakit, maka penyakit itu semakin lama akan bertambah. Fazadahum maradun. Itu golongan kita ahli hijab. Allah menghijabi dengan ilmu. Ilmu apapun, Pak, kita tanpa mengenal ilmu apapun. Kedua, golongan ahli hijab itu bersumber dari ahli ibadah secara syariah fakot, hanya secara ibadah secara akmal, secara fisik aja. Bapak Ibu, Allah akan menutupi hati saya, ruh saya dengan Allah lewat ibadah akmal, ibadah akmal. Sing ibadah akmal
secara dohiriyah saya. Akhirnya dalam hati saya merasa orang yang luweh apik karena saya ahli ibadah. Secara fisik tak lho Pak ya. Padahal dikatakan dalam salah satu makalah hikam, husnul a'mal sak bagus-baguse amal itu secara fisik. Iku ditentukan buah daripada husnul ahwal, bagusnya keadaan rohaniah. Di situ bagusnya amal di mata Allah itu ditentukan buah dari husnul ahwal, bagusnya keadaan rohaniah. Lah, bagusnya keadaan rohaniah itu adalah min qalbin zahidin, dari hati yang condong. Zahidin, condong pada Allah ketika beramal, ketika laku amalia fisik. Ruhaniah condong nang Allah. Niki lih sing kula maksud, laku syariah disertakan hakikat untuk condong pada Allah. Ini Pak maksud kula. Jadi bagusnya laku fisik apapun, apa sholat, apa maca Quran, apa zakat, apa puasa, apa haji, itu ditentukan oleh bagusnya keadaan ruhaniah kita. Lah ruhaniah dikatakan bagus di mata Allah min qalbin zahidin, dari hati yang berzuhud, dari hati yang condong hanya pada Allah, berarti lillahi ta'ala. Berarti minimalah di su'aul basirah, duduknya ruhaniah itu ketika jasmaniah melakukan aktivitas dohir. Bapak Ibu, bagaimana mungkin ibadah yang saya lakukan secara fisik ini akan jadi baik di mata Allah, lawang ahwal saya, keadaan rohaniah saya tidak mingkol bin zahidin tapi mingkol bin rohibin. Jadi wonten kalih Pak niki. Rohib niku cara makna murate. Rohib niku condonge ati nanggone duniawiyah. Niku rohib. Condonge ati terhadap duniawiyah. Ketika saat ruhaniah saya condongnya hati terhadap duniawiyah, otomatis amal saya, ibadah saya, orientasinya itu tidak bisa ke lillahi ta'ala. Nggak bisa Pak. Sehingga jangan heran kalau kita ketika saat amal laku dohir ibadah ini ning ati iki arep-arep perkara selain Allah iku wis biasa. Ngoten. Arep-arep perkara, arep-arep mengharapkan. Hati condongnya hati itu terhadap lillahi ta'ala, selain lillahi ta'ala. Makanya jangan heran, memang begitu. Inilah golongan ahli hijab itu di situ. Sehingga ketika melihat seseorang fisiknya itu tidak ahli ibadah, pasti dalam hati saya merasa luweh bagus daripada orang itu, orang lain.
Contoh niki. Maghrib saya sholat. Ketika sholat ada pengamen. Adik lagune niku Mangkupurel atau Cicak Rawa. Iya. Mesti ketika sholat hatiku gini, lho Pak, nyun sewu lho Pak. Iki golongan saya ahli hijab lho ya. Ngapunten. Gremeng Pak. Gremeng hati saya. Anu ini orang ngerti waktu. Sholat kok menyanyi. Ganggu wae. Lho iku mesti Pak. Lho Gus sampean kok iso ngarani? Iya tahu ngelakoni. Lah ngoten to. Nek cara awak dhewe gak tahu, gak pernah ngalami ya gak mungkin lah kita bicara seperti itu. Secara logika seperti itu. Berarti jenengan iki nggih mantan orang kufur. Iya. Ya takoni kabeh memang prosesnya seperti itu kita itu. Loh gitu loh. Udah. Akhirnya yang ada dalam hati saya mesti saya merasa lebih bagus daripada orang ngamen tadi. Kita tidak tahu kalau dia itu wali Allah loh ya. Kita nggak tahu. Walaupun pengamen, kita melihat secara fisik dia menyanyi apa Mbah tadi Mbah? Mangkupurel ya. Kita nggak tahu kalau hatinya berzikir pada Allah kan kita nggak tahu Pak. Siapa tahu dia wali Allah. Kewaliannya itu ditutupi Allah lewat Mangkupurel. Makanya jangan sembrono dengan orang lain loh ya. Mesti hati saya Pak merasa lebih happy. Inilah dikatakan yahjubuhum bi'ibadatihim. Allah menutupi golongan ahli hijab seperti saya tadi bi'ibadatihim dengan ibadah-ibadah secara akmal, secara fisik itu. Akhirnya jatuhnya rohania saya merasa lebih baik daripada orang lain. Apalagi saya sudah berhaji bolak-balik Pak. Ngombene putih hati haji ya. Pun. Dua. Yang ketiga, yahjubuhum bi amwalihim. Ada kalanya Allah menutupi ahli hijab, membarzah ahli hijab ruhanianya itu dengan kondisi harta benda saya. Kalau niki sugih sak Malang Pak. Pabrik sinten ning Bonagung niku. Semerap pambean. Mboten semerap. Sami kula nggih wis anggap niku pabrik kula. Nah, anggap po. Wis tu, ais mek dianggap tok ngene lho Pak, epok-epok namanya contoh. Jadi pabrik sak kota Malang, Kabupaten Malang milik saya Pak. Karena saya memang dasare orang kaya. Masalahnya saya tiap hari itu duduk di bawah pohon duren. Duren yang matang-matang itu Pak ya. Siapa yang pingin kaya dadak, Anda harus tiap saat di bawah pohon duren. Duren yang mau matang-matang itu Pak. Dadak kaya sampean. Kaya borok ngono lho. Ha ketiban duren. Ngapunten. Lah. Allah akan menutupi dengan kekayaan saya. Jadi amwal itu bisa kekayaan berupa harta, fisik itu, amwal, kekayaan harta itu bisa berupa jabatan. Siapa yang jadi presiden itu Pak? Indonesia. Loh, tahu enggak sampean? Saya. Loh, siapa yang jadi bupati? Saya. Siapa yang jadi gubernur? Saya. Loh, sayanya terus. Kalau ini dibiarkan, sifat saya ini ngaku-ngaku saya, mohon maaf, sampai kapanpun bertambah tebal.
nggak ada puasnya, nggak ada berhentinya. Akhirnya saya akan merasa lebih kaya berada daripada orang lain. Ujungnya apa? Zalim, Pak. Saya nanti ujungnya zalim. Semua bisa aku beli, Pak. Hukum bisa aku beli. Akhirnya apa? Perbuatan saya di atas bumi melampaui batas. Ya Allah, Pak, kena kasus titik ngono musuh sopo. Nggih mikir-mikir lah. Mikir-mikir sampean. Wong saya orang kaya sa Indonesia. Gak sa Malang, sa Indonesia. Ya mikir-mikir lah sampean mau berbuat hukum dengan saya. Lah, jok pola-pola tak tuku amen. Lah, Bapak Ibu, inilah ahli hijab. Kemanakah rohaniyah ketika saat meninggalkan dunia? Oleh sebab itu lewat medsos atau majelis yang sangat sederhana ini saya berpesan, saya kasih nasihat, saya kasih motivasi. Ingatlah kau suatu saat kau akan mati. Ingat itu. Semua apa yang kita unggul-unggulkan tadi, mulai dari ilmu, mulai dari amal ibadah tadi, mulai ibadah secara dohiriyah tadi lupa ya, sampai kekayaan, mana bisa untuk menyandingi kau? Gak akan bisa. Kecuali Pak, ketika Anda dipepet 3 hal tadi ya, ilmu, amal tadi, ibadah ya, terus kekayaan, posisi ahwal ati sampen mingkol bin zahidin. Beda kalau itu. Zahidin itu apa? Condongnya hati hanya pada Allah. Lah untuk menjadi kolbin zahidin lah ya ngaji nang Karang Ploso dhisik. Takok simbah niki wan ngaji nang Karang Ploso Malang. Di situ ada dasar tauhid yang harus dipelajari. Setelah itu laku kholwat dengan istiqomah, baru akan bisa merevolusi iman kita yang tadinya terhadap selain Sang Yang Tunggal, sekarang hanya pada Sang Yang Tunggal. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru sakit. Butuh waktu pirang tahun, Gus. Relatif. Apa jari Allah? Wong Kanjeng Nabi mawon namung 1 malam. Mi'raj niki lho. 1 malam. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Jadi Allah hanya memperjalankan hanya berapa jam, Pak? Berapa jam? Relatif ini. Bisa itu 1 jam, bisa itu 1 menit, tergantung Allah. Secara sistem, secara teori, sak kedepe mripat niku Allah mampu ngersakno jenengan. Kuncinya di mana? Kalau jenengan sudah melepas rantai yang paling halus keakuan dirimu, sak kejap langsung berangkat. Kan gini tuh Pak. Kita kan merasa ada itu kan karena diadakan oleh yang maha ada. Lah gitu toh. Asal muasal kita tidak ada. Lah gitu toh. Adanya kita diadakan oleh yang ada. Bila mana kau ingin ketemu yang ada, kembalilah asalmu. Asalmu tidak ada, ya kembali yo. Sing ngangel kan kembali ke tidak ada itu toh asal muasal. Niku meniadakan. Makanya mengapa di dalam tauhid itu ada pengajaran nafi isbat. Ini nafi isbat.
isbat, nafi. Apa sih nafi itu? Membersihkan atau meniadakan. Meniadakan. Kalau isbat menetapkan. Tapkan. Meniadakan apa? Isinya la ilaha, terus menetapkan illallah. Artinya apa? Gini Pak, dari makna la ilaha tidak ada Tuhan. Nah gitu toh. Aslinya di dalam ruhaniyah kita tidak ada selain Allah. Asal muasal, tidak ada siapa-siapa. Lah, terus kok ada amar perintah nafi? Membersihkan itu apa? Meniadakan itu. Mengapa kok ada nafi? Ada perintah untuk meniadakan? Karena di dalam la ilaha hati jenengan telah adakan sesuatu. Gedang boleh ada di dalam hati. Apalagi tadi ilmu, amal, amwal, utawa rumangsa sugih ana ati. Lha iku boleh jadi Tuhanmu. Nek kau biarkan, hakikatnya itu Anda menyembah, dikatakan iku jadi Tuhanmu karena kau menyembah. Condongnya ruhaniyah itu terhadap gedang. Terhadap gedang. Niki kula boleh ingat dawuh Mbah Khazin Pondok Ringin Agung niku. Allah ku wakeh ku ya iku maksudnya. Isine ya gedang wis macam-macam teng mriku gitu. Iki termasuk purel barang ya. Nah. Nafi ini maksudnya bersihkan, nafikan, tiadakanlah perkara yang kau adakan di dalam hatimu. Tiadakan. Kalau kau mau meniadakan, mau membersihkan Tuhan tu di dalam hatimu tadi, maka isbat, tetapkanlah illallah. Ikan tauhid kan ngoten. Tauhid itu simpulnya nafi isbat ngoten. Berarti kita harus kembali kepada tiada tadi. Asalnya kita tiada. Kalau kau ingin tahu sebetulnya yang ada, maka kembalilah ke asalmu. Baru kau akan bisa tahu, bisa ketemu yang ada. Lah proses untuk kembali itulah disebut nafi isbat. Lewat mana? Yang jenengan lewat dzikir sirul asrar, muaranya ada di situ. Nafi isbat itu muaranya ada di sirul asrar. Pertama di su'aul basyirah itu menafikan pun. Jadi iman-iman selain Allah tidak ada, dibersihkan. Kan su'aul basyirah kan merasakan, mengimani bahwasanya semua apapun yang berperan hanyalah hidup. Selain itu tidak. Iki berarti kan membersihkan, Pak. Membersihkan. Ini nafi isbat itu tempatnya ada di su'aul basyirah. Nanti isbatnya di ainul basyirah. Sampai kapan waktunya? Bapak Ibu, ini yang tahu cuman Allah. Yang tahu cuman Allah kapan kita dikatakan selesai nafi, kapan kita bisa masuk ke isbat ruhaniyah ini. Hanya Allah. Karena yang memperjalankan ruhaniyah ketika saat proses nafi itu Allah. Sampai ke isbat yang memperjalankan ya cuman Allah. Kita mah ngintir, Pak. Kita hanya ngintir. Bapak Ibu,
perkara nafi isbat ini Allah tuangkan di dalam surah Al-Baqarah. Sering saya sebut, wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billah. Barang siapa yang meninggalkan atau membersihkan yakfur bit-taghut, at-taghut berarti isinya la ilaha itu, yang tadinya itu berupa selain hidup, dibersihkan yang sudah masuk. Maka wa yu'min billah, imanmu akan murni hanya Sang Yang Tunggal. Ini Pak. Terus waktunya kapan? Allah juga memberikan jalan keluarnya lewat waktu. Dan ini pun sering kami jadikan sebagai hujah untuk kita menjalankan khalwat secara umum dan secara khusus. Di dalam Al-Insan 25-26, pagi sampai sore bahkan malam, ruhaniyah harus tetap berzikir. Begitu. Ini, dan ini pun dilaksanakan oleh dan diteladankan oleh baginda Rasul. Kita sebagai umatnya harus mengikuti di situ. Ini cara untuk kita bagaimana bisa kembali ke asal muasal. Kalau sudah kembali pada asal muasal, maka disitulah akan nyata yang ada. Sehingga disebut sebagai orang yang makrifat, amal arif. Sak temene wong sing makrifat iku la yarauna li anfusihim syai'an. Sudah tidak ada selain Allah, termasuk dirinya. Baik yang ada pada dirinya maupun di luar dirinya, yang disebut kelompok makhluk yang berperan sudah tidak ada. Ini berarti bisa kami simpulkan, yang dimaksud makrifat, yang dimaksud nyatanya yang ada adalah yang ada itu. Berarti yang makrifat melihat, yang melihat yang tahu, yang ada adalah yang ada. Sederhana kalimatnya, yang melihat Allah itu hanyalah Allah sendiri. Gitu. Diisyarahno Allah, saya ngilu nang kaca lho Pak. Kok yo kelihatan wajahku yo? Kok gak kelihatan wajah simbah? Kok wajahku sing ketok? Itu sebetulnya adalah pelajaran Pak, bahwasanya yang melihat Allah itu Allah sendiri. Makanya kemarin banyak di antara jamaah yang ketika saat suluk iku melihat wajahnya sendiri. Itu sebetulnya adalah ayat Pak, bukan kau sudah dikatakan sudah melihat Allah. Enggak, itu maksudnya yang melihat Allah itu Allah sendiri. Itu isyarah. Tidak ubahnya kita itu ke kaca tadi. Ada yang berpesan, kalau kau sudah melihat dirimu sendiri, maka itu makrifat. Nah gitu nggih? Mohon maaf, kalau yang dimaksud wajah sendiri iku makhluk, bukan Pak. Mungkin di antara jenengan sudah ngalami ketika jenengan suluk meditasi, jenengan ini keluar rohnya, seakan-akan keluar terus roh wajah sampai dewi, dan atau jenengan iki jasad iki ndelok roh sampai niku dep-depan. Bukan itu makrifat itu. Itu masih di taraf mukasyafah. Nek kula wau ndelok ning kaca pengilon ngeten iki ya iki mukhadharah.
kaca, aku ketok wajahku dewi, saya melihat wajah saya sendiri. Sekarang di alam mukasyafah ketika saat saya suluk sadar, Pak, ini sadar. Jadi saya melihat wajah saya sendiri. Bukan itu makrifat itu. Itu mukasyafah. Ini ayat pitutur. Maksudnya adalah yang melihat Allah itu Allah sendiri. Kecuali Pak, kecuali ketika sampai mengalami seperti itu, keakuan makhluk diri jenengan sudah tiada, baru gini ku makrifat. Jelas nggih? Saya hanya meluruskan saja. Masalahnya masih ada pengertian kalau sudah ketemu dirinya sendiri itu kau sudah makrifat. Bukan, Pak. Kalau yang dimaksud dirinya sendiri makhluk, betul. Wis gambaran ini lho Pak, umpama dirasa dialami secara hambanya. Jenengan tilem gak mimpi, tahu-tahu tangi bangun. Sampai cerita apa Pak? Saged cerita. Ya itulah makrifat itu. Karena apa? Yang tahu, yang melihat Allah itu Allah sendiri. Bukan hambanya. Bukan hambanya Pak. Terus kita mimpi, tidur mimpi, ketemu apa, ketemu ini, ketemu ini. Itu mukasyafah. Itu mengandung pitutur. Itu ayat, ngandung pengertian opo. Makanya ketika zaman Nabi Yusuf itu ahli ru'yah Pak. Mengartikan arti daripada sebuah mimpi. Satu hari ada seseorang yang tanya tentang mimpinya. Bahkan sampai raja pun menanyakan terhadap Nabi Yusuf. Mohon maaf ya, Nabi Yusuf. Bukan Nabi Musa, Nabi Yusuf. Mengapa beliau bisa mengartikan arti yang sebenarnya? Dalam arti ayat beliau tahu secara mutasyabihatnya arti yang sebenarnya. Inilah hanya golongan-golongan jenengan yang sudah sampai pada kesempurnaan keislamannya. Bon, Bapak Ibu, kita kembali kepada materi kita. Kemanakah ruhaniyah setelah meninggalkan dunia? Manakala kita tergolong ahli hijab, maka masuknya di dalam alam barzah. Apakah ditanya oleh malaikat? Pasti. Loh, malaikat lebih canggih Pak daripada kita. Merebuka sopo pangeranmu, misalnya dijawab Allahu Rabbi, tidak harus terima dia, harus dibuktikan. Kau mengatakan Allah yang mana? Cuman gak pernah dibahas nih. Allah yang mana? Malaikat itu harus minta pembuktian. Bagaimana mungkin Pak kita bisa jawab dengan benar? Lawang kita waktu di dunia itu nggak pernah ketemu. Lah niki kula selasa diinginane niku ngenteni ngajine Gus Muafik. Karena beliau tidak hadir ketika saat acara hal Mbah Yai Zamrozi di daerah Badas Kediri, Thorikoh Nasabandiyah kalau nggak salah. Kenal Gus Muafik ya men? Kenal Hundi ya men? Hah? Kenal di YouTube? Iku mah gak kenal. Iku jasing dikatakan kenal Arafah. Arafah itu ketemu loh ya. Ketemu. Melihat berarti ketemu. Kados saya ada depan saya ada gedang. Ketemu melihat. Loh ini Arafah. Kenal sampean sik jare, jare YouTube. Jare YouTube. Ngoten. Jare YouTube. Mboten langsung ngeten iki. Allah ya karim. Bon. Lah
Malaikat mesti tanya, mana buktinya kalau Tuhanmu itu Allah? Enggak bisa jawab, Pak. Makanya sebelum kita dihadapkan persoalan itu di dunia, sampai tak tanyai dulu. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Surat Maryam, surat Az-Zukhruf ada di situ. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Allah. Fa'budu, oleh sebab itu fa'budu, condongkanlah rohaniyahmu hanya padanya. Fa'budu, ha itu kosong bolong. Artinya Anda akan bisa dikatakan fa'budu dengan sebetul-betulnya manakala Anda sudah ngotongno atimu isine la ilaha rupa makhluk mau. Makanya dikatakan sebetulnya itu tidak ada Tuhan. Dalam hatimu enggak ada. Tuhan yang mana tidak ada? Allah itu maksudnya. Hidup itu enggak ada sebetulnya. Berhubung. Kau masuki selain Allah, nafi muncul, perintah bersenono. Qoblal maut, sebelum kau mati, bersenono. Sebab bila mana kau tidak membersihkan itu, maka enggak akan mungkin kau akan isbat. Makanya mohon maaf, di alam barzah diem kabeh, mulut dikunci, apapun dikunci semuanya. Terus mau jawab bagaimana jenengan? Enggak bisa, bersaksi sikil rambut. Kak, wong iku ana donya iku pangerane iku ilmu, pangerane iku donya, pangerane. Wis. Jarene arek cilik biyen godoh sing teko, matem. Lah ngoten nggih. Artinya apa, Pak? Barzah sampan kali kula niki ketika saat di dunia, manakala belum habis, belum roboh, jangan harap jenengan iku kata Rasulullah kalbarki sampai kepada Allah dalam rahmatnya. Nggak bisa. Akhirnya masuklah kita di alam barzah. Jadi dibuktikan. Jadi malaikat minta bukti, Pak. Minta bukti. Mana buktinya kalau Allah itu Tuhanmu? Ngomong ngeten, Pak. Nggih donya saisine niki kan ciptaane Allah, ya toh? Ciptaane Allah. Saya jadi tandanya adanya Allah ya donya saisine. Donya saisine. Sik ta. Apa bisa dunia seisinya itu secara mutlak bisa dijadikan sebagai tanda adanya Allah? Enggak bisa. Karena apa? Sesungguhnya status dunia enggak ada. Kalau selain Allah sudah tidak ada, terus tandanya Allah mana? Kalau kau mengatakan bahwasanya selain Allah kau jadikan sebagai tanda adanya Allah, ayo mingkem wis. Le mungkar nakir gak bodoh, Pak. Gak bodoh. Memang Pak, kita di pendidikan syariat itu dikenalkan Allah itu tandanya dunia dan seisinya dengan alasan karena dunia seisinya yang menciptakan Allah. Saiki ngene, umpama dunya saisine tak balekno asal enggak ada. Terus tandane apa? Berarti dunia dan seisinya tidak bisa dijadikan tanda secara mutlak adanya Allah. Enggak bisa, Pak. Mosok sih perkara gak ana iku digawe tandha anane ana, mokhal pun. Mokhal. Saged dipaham, Pak nggih? Justru perkara yang asalnya tidak ada itu tiadakan.
Setelah proses meniadakan baru itsbat. Nah ini gila Pak, baru itsbat. Berarti ruh-ruh sampean kali kula ketika saat meninggalkan dunia, ahli hijab itu masuk di dalam alam barzah, tidak bisa keluar lagi. Ke dunia nggak bisa, ke akhirat tidak bisa, kecuali ila yaumi yub'atsun, sampai pada hari yang ditentukan oleh Allah, yaitu dibangkitkan. Ini alam barzah. Pertanyaannya, ketika dibangkitkan, apa yang terjadi? Arwah itu, ahli hijab itu, apakah sama dengan ketika saat di dunia gelapnya hati pada Allah? Sama Pak. Qur'annya ada. Kan sering saya katakan, mangkana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallus sabila. Jadi gelap Pak. Alam barzah wis gelap, alam akhirat lebih gelap lagi, wa adallus sabila. Di situ. Inilah ahli adab itu di sini. Tidak mengatakan siapapun Anda, apapun status Anda. Udah, siapa yang tergolong hal seperti itulah mereka. Bapak Ibu, ini kita golongan ahli hijab, berarti arwah itu ditaruh Allah di alam barzah, alam yang penuh dengan kegelapan. Gelap sekali alam barzah. Kan saya katakan barzah kan dinding. Jenengan iki didindingi Allah, dikupeng gedong dinding. Di situ nggak ada Pak, lampu-lampu nggak ada. Ahli hijab ya. Makanya kan ada lagu gini Mbak, ben malam Jum'ah ahli kubur padha mulih nang iki sopo? Arwah yang mana? Lagi itu loh. Kita nanti akan membahas arwah yang golongan ahli syuhud. Tadi kita membahas ahli hijab. Lah pokok mantuk. Nek miturut lagu lo ya, nyambangi ahline. Lah ngoten kok. Nyambangi ahline. Wis sampe tutukno dhewe iku. Heeh. Aku ya kadang setuju, kadang gak setuju lagu niki. Sebab apa? Gak dijelasno sing mulih iki sing ndi? Sing sapa, sing golongan pundi? Apa saged Pak jenengan teko kene kok mulih nek umpama nggone peteng? Korean yo gak ada, HP matek kabeh, listrik mati, peteng. Ayo mulya nek iso tutuk nggon. Mboten saged Pak. Walaupun sampai niku melek cahaya nggak ada sama sekali, sedikit pun nggak ada. Bisa Pak sampai niku membedakan, oh ini jalan, oh ini got, oh ini nggak bisa Pak. Gak percaya mulia kok. Sebagai gantine listrik mati mermo, mboten saged. Ya seperti itulah Pak ruhaniyah kita nanti. Wis, sudah jelas. Di sini tidak ada reinkarnasi. Yang dimaksud katanya, oh rohnya pindah nang putu, ya, nitis, oh nanggone hewan, sebabnya gak diterima. Di dalam Islam tidak ada. Quran sudah jelas, nggak ada. Entah dari kitab lain selain Islam saya juga tidak tahu, loh gitu loh. Saya bicara atas dasar Al-Quran, nggak ada. Kalau begini Pak, saya agak percaya, karena di dalam Al-Quran juga ada sifat karakter nurun dari bapak nang anak. Sifat etika karakter itu saya percaya. Karena apa? Sebelum orang tua meninggalkan anaknya
dari dunia ini pasti akan diberi apa? Pelajaran. Pelajaran itu tidak jauh berbeda dengan karakter sebagai orang tua. Le, awakmu kudu ngene le, kudu ngene. Lah, sifat karakter ada. Artinya, nek bapak sampean kali kula beyen. Mohon maaf. Tidak ada pengajaran ilmu tentang dinul haq. Enggak mungkin. Jenengan tutuk gini. Paham maksud kula? Terasa atau tidak terasa, orang tua itu menanamkan dan menelurkan karakter. Pohon gadung pelem nanti netesno pelok iku ya pohon gadung, paham nggih? Paribasane orang Jawa. Woh iku rutuhe gak adoh teko wite. Ya bahasa Indonesia rek. Buah itu jatuhnya tidak jauh dari pohonnya. Terus ada pertanyaan, kalau dibawa codot? Lah, iki keterkecuali Pak, keterkecuali. Bila mana orang tua sampean dulu tidak menelurkan sifat karakter tentang dinul haq, berarti jenengan iku digondol codot. Allah ya Karim. Gatuk lho ngono lho iku, ilmu gatuk lah ngoten. Bapak Ibu, saran saya, manakala kita masih tergolong ahli hijab, lekaslah bernafi, berizbat sebelum kita tinggalkan dunia. Makanya aku sering ngomong, jangan mati dulu kalau Anda belum makrifat pada Allah di situ. Hei wong syariat, bertorikohlah, artinya kenalono dzikir sir. Hei wong torikoh yang berzikir sir, kenalono sirul asrar, berhakikatlah. Sebab dengan berhakikatlah kau akan bisa makrifat pada Allah. Ini motivasi, seruan, urusan didengar atau tidak didengar bukan urusan saya. Bukan urusan saya. Itu hak panjenengan masing-masing. Enggak ada paksaan untuk di situ. Tapi ingat, lewat ayat yang kami sampaikan, janganlah kau mati dulu sebelum barzahmu di dunia ini belum roboh. Kalau itu terjadi, maka mohon maaf, janganlah menyesal di kemudian hari. Wa qala aidan qad khasirul ladzina kadzabu biliqa'illah. Qad khasirul ladzina kadzabu biliqa'illah. Sungguh sengsara bagi orang-orang kadzabu yang mendustakan biliqa'illah, pertemuan terhadap Allah. Ning dunya iki gak gelem ketemu Allah. Sing ditemoni iku sepanjang hidup mahpurel. Ya Allah. Di situ sampak sedo. Bahasa purel iki mboten ngomong wong wedok lho Pak, maksudku lho nggih. Paham nggih purel nggih?
Purel ya rupa dunya, duniawiyah iki lho Pak, purel wis. Purel. Sungguh sengsara bagi orang-orang yang ketika saat di dunia mendustakan alias tidak mau biliqaillah untuk bertemu Allah. Berarti gak gelem ngrubuno barzah. Jadi purele malah dadi ya niki dadi barzah niki purele dadi barzah niku. Di sini Pak. Wis iki ahli hijab. Jadi tolong wahai ya ayuhan nas, hai manusia, fikirkanlah ruhaniyahmu ketika saat di dunia ini ada sang pembelenggu ruhaniyahmu tidak bisa ke Tuhanmu. Apa pembelenggunya adalah duniawiyah ini. Yes. Oleh sebab itu sisingkanlah semuanya itu yang ada di dalam hatimu dengan cara terus lakukan berzikir yang sudah kami sampaikan. Nek kurang tahu detaile ya nango pengurus Karangploso njaluk ovele baru jenengan dikasih belajar ning omah lho penak pun. Wis, itu pertama. Yang kedua, kemanakah ruhaniyah ini golongan kanan atau golongan ahli syuhud ketika saat meninggalkan duniawiyah? Bapak Ibu, baik dia jasadnya masih ada di dunia atau tidak, nggak ada pengaruh, nggak ada bedanya, nggak ada bedanya tentang ruhaniyah. Dia jasad masih di dunia dan atau dia sudah meninggalkan duniawiyah, jasadnya ini sudah kembali kepada asal tanah, ruhaniyah itu nggak pengaruh. Karena apa? Karena di dunia ini dia sudah di akhirat. Kok bisa? Karena barzahnya tidak ada. Barzah itu kan dinding pembatas antara alam dunia dengan alam akhir. Karena nggak ada batasnya, ya sudah. Secara fisik memang di dunia, secara ruhaniyah sudah di akhirat. Terus bahasa pertanyaan kemanakah ruhnya itu ditaruh? Tadi kalau ahli hijab di alam barzah, lah ruhaniyah beliau ditempatkan di mana? Dalam istilah alam lahut, alam di mana berkumpulnya para arwah kekasih Allah. Dan inilah yang bisa datang di tengah-tengah keluarga atau pengikutnya. Ini eling sampean dengan kalimat tak tinggal ning tak tunggoi. Ingat? Ya. Itu secara jasmani aja lah Pak. Ditinggal itu secara jasmani. Jadi arwah-arwah yang ada di Lauhil Mahfuz itulah biiznillah yang dapat izin Allah untuk bisa bertemu terhadap arwah-arwah yang katanya di dunia ini. Sebetulnya enggak pengaruh Pak. Jasad mati atau enggak mati, beliau-beliau itu enggak mati. Mungkin dibuka di dalam surat Al-Baqarah terkait orang yang mati di dalam medan pertempuran. Zaman Rasulullah disebut sebagai mati syahid. Syahid itu syahada, bersaksi. Betul bersaksinya betul. Jangan kau kira dia itu mati. Sebetulnya dia hidup. Yang mati itu jasadnya. Ruhnya tidak hidup, tidak mati. Dia kembali ke asal. Justru ke asal inilah kebakoan akan datang. Kalau jenengan kembali ke asal tidak ada, maka muncullah kebakoan.
Apa? Muncul kebakoan itu, yang bako itu siapa? Allah toh? Berarti yang nyata adalah Allahnya. Sampean gak usah khawatir, ditinggal sampean guru mati jasate, jangan khawatir. Kalau betul-betul ahli syuhud lho Pak nggih. Kalau betul-betul ahli syuhud. Ahli syuhud itulah ahli kekasih Allah. Bah unsure dari, mohon maaf, para nabi, para rasul atau para aulia, semuanya itu masuk di dalam kekasih. Dan kekasih itu tidak harus ngalor ngidul nggawa serban, ya ora. Tidak harus begitu. Tidak harus alim ilmu syariat, ilmu fikih, ilmu Qur'ane, apal Qur'an, tidak harus. Bisa jadi dia itu buta tentang ilmu syariah, Pak. Buta tentang ilmu fikih, buta tentang ilmu zahiri, buta. Ada yang seperti itu, Pak. Ada. Makanya Anda yang tidak bisa membaca Quran, Gus, sering saya dapat WA. Saya orang goblok, Gus. Enggak bisa maca Quran. Wis pokoknya kait kecil saya itu sudah enggak mengenal Islam. Bisakah saya itu makrifat pada Allah? Jawab saya mudah. Bisa. Pasti bisa. Apakah aku nanti diperjalankan Allah Mi'raj atau suluk bisa wusul? Bisa. Ini sampai lihat ya. Dialah yang maha suci. Sopo maha suci? Hidup. Artinya suci, tidak ada Tuhan di dalam hati jenengan selain Allah. Iki le, subhana maha suci. Anak sampean sampai aku ning ati sik ana gedang, berarti Allahmu kotor. Ngerti? Padahal Allah itu subhana, maha suci, gak berserikat apapun. Contoh lagi, susu. Gurih, mantap. Atiku ngomong guriye, yakin teko su. Berarti di dalam hatiku la ilaha iku ono susu. Paham nggih? Berarti gak subhana, Allah tidak subhana. Allahku itu berarti kotor. Allahku kotor. Subhana maha suci sapa alladzi hidup zat asra yang memperjalankan bi abdihi la niki le apa pakai abdihi kok gak rasulihi, kok gak nabihi, kok gak auliyaihi. Iku menunjukkan bahwasanya siapapun hamba, apapun statusnya, isok maca Quran apa enggak, bisa maca kitab apa tidak, manakala Allah memperjalankan si hamba tersebut bisa. Karena Allah innallaha ala kulli syai'in qadir. Mohon maaf, saya bukan berarti menyangkal dawuh yang mengatakan kalau mukjizat itu Allah, para nabi, para rasul, kalau karomah ulama, lah ngono lho. Lah kok ono arek ngaku-ngaku aku diulang langsung Allah. Niku lak nabi, lak rasul. Iku yo setan sing mulang, lah ngono ah. Mohon maaf bukan berarti saya membela, ndak. Ndak. Membela yang diajari Allah langsung nih ya. Apakah Allah gak mampu mengajari langsung hambanya yang bukan zaman kenabian, langsung Allah sendiri? Ayo. Pasti mampu. Kalau kita mengatakan yang diajari Allah langsung para rasul, berarti kita membatasi kekuasaan Allah.
Nyun sewu, Pak. Kita ngomong Allah, Allah siapa? Kita ngomong iblis, sing di iblis. Sudah tahu dah. Kita ngomong nafsu, nafsu yang mana? Tidak ada yang mengerti dan tahu tentang nyatanya iblis, nyatanya Allah, kecuali ahli syuhud. Ahli syuhud. Kan Allah sudah katakan, innahu lakum aduwwum mubin. Innahu sak temene iblis utawa nafsu lakum kedue sira kabeh iku aduwun mungsuh mubinun kang nyata. Iblis utawa nafsu iku mungsuhmu sing nyata. Aku takok. Sing ya apa iblis? Dikatakan iblis, dikatakan nafsu. Yang mana? Gak bisa jawab. Karena gak pernah ketemu. Makanya jenengan tak takoki kenal Gus Muafik, kenal. Ketemu ning ndi sampean? Lho, YouTube. Padha mek sampean niku jare Quran, gak roh. Dikatakan wala tatabi'u, janganlah kau mengikuti khutuwati syaitan, terhadap langkah-langkah setan atau ajak-ajak setan, sebab setan itu musuhmu yang nyata. Jari toh? Hayo, jari Quran. Maka takoni iblis sing ndi? Kok awakmu jari roh? Jari Quran. Lu berarti Anda taunya tembung jari. Nggak bisa dijadikan sebagai hujah yang mutlak kebenarannya menurut saya begitu. Makanya tanya Allah, mungkar nakir takut Allah sing ndi ngger? Kuwi ngomong jawab Allahu Rabbi. Allah sing ndi? Mandek Pak sampean. Kok kalau boleh saya katakan, muncullah berhubung waktu nek donya iku atiku isine purel, ya purel niku Allahku. Inilah baru terbuka Pak. Ketika saat Mbah Khozin tak ngomongi kula, son Allahmu iku wakeh, ya niki jawabane. Allah ya karim. Dah. Jadi abdihi niku hamba, kehambaan. Jadi Allah mampu dan berkuasa menghendaki siapapun hamba yang dikehendaki. Cuman yang paling penting menurut saya hamba yang mana? Yang dikehendaki Allah, yang dikasih petunjuk. Dan hamba yang mana? Ketika Allah menyesatkan hambanya, mana? Dan sebab apa? Ini prosesnya harus kita kuat. Ternyata hamba yang dikasih Allah sebagai hamba yang diberikan petunjuk adalah hamba yang dipilih. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Terus siapa hamba yang dipilih itu? Ngomong masalah pilih memilih. Mesti sing dipilih luwih titik katimbang yang gak dipilih. Mesti yang dipilih ku lebih sedikit jumlahnya daripada yang tidak dipilih. 1% Pak. 1%. Orang yang ahli syuhud 1% daripada yang tidak dipilih. Umpama jumlahnya menungso ning donya iki 1 miliar. 1% ini berapa? 1 juta. 1 juta. Oke. 1 juta dikecilkan lagi. 1% ini berapa? 100 ribu. 10 ribu. 10 ribu dikecilkan lagi 1%-nya 10 ribu 100. Berarti wong 10.000 iku hanya berapa yang taat pada Allah? 100. Tingkatan RT saiki 100 orang. Berarti 1.
Pun suai pun. Siapa hamba yang dipilih itu Pak? Tandanya bagaimana? Wis sampean gerabak. Ketika bil huda disampaikan oleh Allah lewat utusannya, wa dinil haq dan ajaran tauhid itu disampaikan, hati jenengan ini ngerespon. Itu tanda lo ya, tanda hamba yang mau dipilih. Hati sampai nu ono respon Pak. Cara frekuensi ngono sama, loh, connect. Ya iki sing tak goleki iku. Yun sewu lho Pak. Saya ngalami diri saya sendiri loh ya. Jadi ketika saya sampaikan dinul haq di tengah masyarakat, wa aktsaruhum la yu'minun, artinya kebanyakan melengos. Ngerti melengos? Buang muka. Buang muka. Kebanyakan. Artinya maksudnya buang muka secara dohir itu bentuk gak nerimo ruhaniyahnya itu. Nggih. Ruhaniyah gak nerimo. Buang muka. Coba kalau ruhaniyah itu ngerespon. Nyun sewu, ati sampean lho. Bahkan tambah kurang. Ganuk marini dengan ilmu yang telah disampaikan itu enggak ada puasnya, Pak. Karena itu daharan jenengan. Daharane ruh sampean. Berhubung ahli hijab daharane iku peloran. Ya, mohon maaf, laksana nyun sewu. Wong sapi kok dipakani apa? Daging. Ya gak gelem lah, kudu dipakani suget, rumput baru ditedho. Boten ngerespon. Satu. Tanda ati iku ngerespon walaupun lewat YouTube lho ya. Penasaran, Pak. Lu cocok. Enggak angger lho, Pak. Iso klik iku mboten angger. Dibuka klik loh iki. Akhirnya dicari sehingga mengapa saya diperintahkan Allah untuk meletakkan nomor saya pribadi sealamatnya di situ supaya ada tali antara jenengan kali kula. Akhirnya bisa berwa-waan, bertanya-tanyaan walaupun 3 hari lagi dijawab. Mohon maaf karena memang keterbatasan saya Pak waktu untuk menjawab, apalagi saat ini habis hari Selasa kemarin saya kan ngaji ngenteni Gus Muafik toh di Pare itu di Mbadas. Apa yang ku sampaikan terkait masalah bagaimana kuncinya Anda bisa berwusul, saya kasihkan Sirul Asrar. Akhirnya apa Pak? Yang datang itu lebih daripada 4-5 ribu. Ya minta nomor saya langsung. Dia tak omong langsung. Akhirnya apa akibatnya? Gak iso turu aku ya ini. Jadi sabar nggih. Sabar, estu sabar. Jenengan sabar sing takok, estu sabar. Sing jawab sekretaris. Iya nek gak cocok ta ambek sing takok ngono. Susah Pak nek sudah keranah itu susah Pak. Jadi apapun yang terjadi ya sudah harus saya lakoni semampu yang ada pada diri saya. Begitu. Aku yakin suatu saat kula umur 80 kok ya wis sikil kula ya 3. Lah ngoten nah. Terus bagaimana untuk mensiasati ini? Ya jenengan kudu harus apa? Harus ngalai. Apa? Ya datang. Akhirnya ngomong langsung lah ngoten nah. Hati satu pertanyaan orang banyak. Tapi tetap aku yakin besok niku wonten asisten kok. Aku yakin walaupun wis wacanen wis jawaban lah karo kari ngomong tok lak penak to. Lah tapi yo betul-betul cara wong sing gak duweni gawe ngoten lho, gak repot ngono ngene. Harus selalu dengan saya kemana-mana lah gitu
Kono sing maca wis karepe ngene jawaban lho kari ngono. Jadi jenengan yang selalu tanya, ini benar nomornya Gus. Lah ngono mesti takut gitu, Pak. Yang belum tahu. Betul, Bos, betul. Nek masalah nomor kan nggak bisa, Pak, ya ditiru kan mboten saged. Nek DP bisa ditiru. Lah gitu loh. Nek nomor tidak bisa ditiru. Kalau nomor saya terakhir 309 atau yang awal itu gitu, apa mungkin ada nomor double, Pak? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Nggih. Pun. Jadi ahli syuhud itu ketika saat secara jasmani kontraknya di dunia sudah habis, Pak, ruhaniyah tetap di akhirat. Dalam bahasa syariat ditaruh Allah di alam lahut, alam di mana terkumpulnya semua kekasih Allah di situ, dan hanya dialah yang diizini Allah untuk bisa turun ke akhirat, cuman lewat secara ruhaniyah jenengan. Paham maksud kula? Ngene lho, Pak. Bukane dia iku terus jegengreng secara fisik ngene iki donya ngene. Ora. Masuk di dalam, mohon maaf, kholwat jenengan. Masuk di dalam mimpi jenengan. Alam di situ. Pahami maksud kula? Lah, siapa yang diparani itu? Yang didatangi itu siapa? Mereka-mereka yang sarujuk, satu frekuensi. Makanya jenengan, aku pengen kepethuk Kanjeng Nabi Muhammad. Nek gak tunggal sak frekuensi yo gak bisa, Pak. Harus sak frekuensi. Baru jenengan akan dengan mudah. Tapi pesan saya, lah nyapo Solo kok niatmu metuk makhluk iki piye maneman cah? Meduk Allah. Dene kok dipedhukno Rasulullah iku bonus, ngoten mawon. Lah nyapa bingung sampean iki. Pun. Lah terus tanda yang akan dijadikan kekasih Allah setelah dia itu dinul hak itu sudah jenengan klik nangati, mesti sampean engko akan diperjalankan Allah untuk amal, laku, kholwat. Itu mesti, Pak. Entah kholwati langsung bimbingan Allah, entah itu nanti dibimbing cara bahasane iku mau lewat makhluk, tapi aslinya ya Allah, langsungnya itu Allah. Itu urusan Allah sudah. Itu pasti, Pak, akan mengalami satu proses di mana jenengan iki amal. Husnul amal, lakune jasad iki bagus dikatakan di mata Allah tergantung buah daripada husnul akhwal. Jadi keadaan rohaniah sampean ku akhirnya akan uzlah terus, akan zuhud terus. Inilah yang tanda-tanda kalau itu kekasih Allah. Sehingga Allah dawuh di dalam satu ayat, kalau kau ingin menjadi kekasihku, kata Allah, ikutono Muhammad koi. Sebab Muhammad iku, mohon maaf, ngresiki la ilaha iki terkait gedang, apa iku, susu, apa semuanya dihilangkan. Ikuto dia. Kalau bahasa Rasul fattabi'uni, ikuto aku. Kalau cintamu diterima Allah, ikuti saya. Ikuti yang bagaimana? Membersihkan Tuhan itu di dalam hatimu, isbatkan ilallah. Baru niki dong, Pak. Oh gitu ta. Iki lakune. Sampean penak lho ya dikei deadline 40 hari. Enak sampean. 40 hari. Pagi sampai sore sampai pagi maneh dikira sak mampumu. Penak.
Zaman awak dhewe tahun 75 abah 10.000 dzikir sir iku gak tembus-tembus. Wong sir, Pak. Katanya terus, sungguh katanya terus mulia. Katanya. Ya Allah. Wis tah, Bapak Ibu, Gusti Allah pun welas banget untuk tahun-tahun ini welas. Digelar penak carane ditutuhke, kuwi carane nafi isbat ngene, carane wusul gini, sudah. Padahal Quran mudhun ket biyen jawabane Al-Kahfi ayat 110 lah ampun toh pun digelar toh ket biyen fal ya'mal amalan shalihan wala yusrik bi ibadati rabbi ahada. Ket biyen iku digelar tapi kok gak dong-donge dina iki tahun-tahun 2014 sampai tahun iki. Jare ibu mang kok gak biyen-biyen aku yo roh kenal ngene. Sik waktu perawane kok gak biyen memang Pak, mohon maaf kita kalau sudah duduk di situ terlintas dalam hati kok gak dulu iki umur wis tuwek awak dhewe jange matek gitu lagi sadar yo gak kena disesali Pak. Kita harus bersyukur pada Allah sebelum kita meninggalkan dunia kita sudah termasuk golongan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati pilihan tadi tandanya pilihan dinul haq yang dibawa Rasulullah itu kita ngerespon akhirnya kita mengikuti beliau. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau kau betul-betul mengikuti aku kata Rasulullah, pasti cintamu akan diterima Allah. Cintamu diterima Allah karena cinta ruhaniyahmu terhadap selain Allah sudah kau lepaskan tadi. Itu nafi, kemudian isbat ditetapkan diterima. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, berarti kesimpulannya golongan kiri dan kanan, golongan ahli hijab dan ahli syuhud tempatnya beda-beda tatkala jasmaniah ini sudah meninggalkan dunia. Kita ahli hijab itu tempatnya di barzah karena dinding ketika saat di dunia belum kita robohkan. Sebab kita tidak mau menerima ajaran Rasulullah di jalur dinul haq, otomatis kita tidak akan pernah melakukan nafi dan isbat. Akhirnya ada di barzah kegelapan selama-lamanya. Tetapi golongan kanan ahli syuhud inilah pilihan Allah. Dia ketika melepaskan, jangankan melepaskan jasmani ini, wong di dunia sudah lepas kok. Sudah fana, sudah kembali ke asal, sudah wa inna ilaihi rajiun. Baik di dunia maupun di setelah meninggalkan dunia, rohaniyah tetap di dalam rahmat Allah. Itulah bahasa syariat disebut alam lahud atau alam berkumpulnya semua para kekasih Allah. Jadi pernah Rasulullah itu dawuh, kemanakah rohaniyah orang-orang yang soleh ketika mati? Kalbargi, kembalinya wa inna ilaihi rajiun, seperti kilat. Mengapa kok kilat? Kilat iku paribasan cepet. Mengapa kok cepet? Sudah tahu tempatnya, karena sudah sering dikunjungi. Jenengan belum nanti ke Karangploso, di sini awal sekali ya biasalah Pak, suwe karena takok-takok, suwe karena kesasar. Lah jenengan yang sudah terbiasa mriki enggak adik tanya, makanya malaikat mungkin nakir gak takon. Ya apa kate takon wis suruh jawabane. Wis gak tanya, mak plus saya kulun alladzina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Malaikat hanya mengatakan selamat datang, tempatmu wis disiapkan. Lah begitulah. Bapak Ibu, itu apa yang bisa kami sampaikan terkait masalah kemanakah ruh setelah meninggalkan dunia ini.
Jawabannya ada di konten tersebut. Oke, kita masuk pada sesi tanya jawab atau dialog, atau ada yang menambah terhadap masalah-masalah yang rawuh. Kulo persilahkan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Derek tanglet Gus, kalau wau kan bahas nafsu nih. Ketika niat tidak menghadap Allah adab, berarti ini saya misalkan kita itu masih di fana ya, kadang menghadap, kadang lupa. Ketika lupa niku nopo istilahnya kita dalam belenggu nafsu. Ngaten nomor setunggal. Nomor kalihipun kedudukan surat Al-Fatihah ketika kita berdoa niku mohon dijabarkan. Nggih. Niku mawon kula akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah yang ada di golongan musyahadatul fana ketika dia lalai terhadap Allah, apakah dia tergolong golongan yang terbelenggu dengan hawa nafsu? Jawabannya secara ringkas tidak. Wala adin wala bagin innallaha ghafurur rahim. Sebetulnya di dalam ruhaniyah beliau itu enggak kepingin jatuh dalam gubangan hawa nafsu. Bentuknya tidak kepingin, pasti Allah akan menarik lagi dia ke syuhud pada Allah. Entah momennya bagaimana. Satu. Dan dua, saya katakan itu bukan termasuk golongan yang terbelenggu, karena itu proses diri seorang musyahadatul fana yang harus alami. Makanya mengapa di dalam surat Al-Ahzab Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron. Perbanyak zikir itu. Itu adalah proses, perbanyak. Karena ada kalanya orang yang berzikir isih lali. Orang zikir masih lalai. Lebih bahaya orang lalai tidak berzikir daripada orang yang berzikir isih lalai. Ini yang kemarin kami bahas di dalam hikam ya. Apa itu? Pasal berapa itu? 57 kalau enggak salah. Lebih berbahaya orang lalai pada Allah tidak berzikir daripada lalainya orang pada Allah ketika dia berzikir. Makanya Allah katakan katsiron, perbanyak. Artinya perbanyak. Jangan kita berputus asa walaupun zikir kita kadang-kadang jatuh. Wala ta'asu fi roihillah wa qala aidan, jangan pernah kau berputus asa dalam rangka menyongsong rahmat Allah di dalam kamil atau kebako. Teruskan terus. Ikron kathiron. Karena itu memang proses. Mau tidak mau proses kita harus jatuh bangun dulu dong. Mau tidak mau tersesat dulu. Sebelum kita mendapatkan satu petunjuk, tersesat dulu. Istilah jenengan datang ke Karangploso, sebelum nyampe ke sini wajar dong Anda kesasar. Kesasarmu bukan berarti kau ikut salah. Kesasarmu adalah satu petunjuk untuk menuju kebenaran. Begitu saya dipahami. Nek sampeyan mboten putus asa, nek sampean putus asa beda malih lho ya. Niki di sana apa namanya? Ngepeh. Lah kok kita kesasar desa ngepoh. Iki ngepoh. Wes pekal. Mulai wes. Gak ditutupno, gak takok dan sebagainya. Itu bentuk putus asa kita.
Nuju desa ngepeh, ketemu desa pokoknya aja ngepuh ya. Pokoknya aja ngepuh, ngepoh lah. Lah kok kita wis ning ati ki dewangi mlaku ado-ado, jalan jauh-jauh, sudah malam, ya gimana? Putus asa. Kembali lagi. Kalau musyahadatul fana, aku yakin tidak ada kata putus asa, enggak ada. Makanya Allah kasih tahu, dzikron katsiron, perbanyak. Artinya, walaupun kau zikir itu, kadangkala kau itu adalah lupa, ya, masuk dalam gubangan nafsu, jangan putus asa, perbanyak terus. Makanya jenengan tanya kan gini, bagaimana amriye supaya kami itu tidak hilang zikir saya pada Allah. Yo mlebu nang gone maksum. Lah gampang toh? Jawabannya ke situ. Cuman prosesnya ke maksum bagaimana? Wadhkur isma rabbika bukrata wa asila, pagi sampai sore, wa minal lail, malam juga begitu. Sibukkan ruhaniyahmu lewat napas dan lain sebagainya. Selalu berzikir pada Allah. Terus ngoten niku nafsu bantah. Lah gak nyambut gawe, Gus. Lah terus bagaimana nyambut? Lho ku nyambut gawe ambek zikir. Bani Israel takon, apa iso fokus nanti? Durung-durung takonin rawecel, durung dilakoni sudah rawecel. Lah inilah ketika saat, mohon maaf ya, ketika saat Nabi Musa itu menyuruh satu kaumnya untuk menyembelih sapi, Bani Israel tawakon recel. Mehae gak ono sapi nih, untung ono sapi nih. Itu pun ada satu gendil. Sak kaum Bani Israel hanya satu, untung sih ketemu. Kok umpama gak tanya, ya udah sapi sembah warang angsal, bah ireng, bah putih, bah opo angsal. Nggih. Wong belum dilakoni wis ngomong, nanti mboten rusak urusan dohir kula. Lah, mengke mboten gendeng kula. Mengke bojo kula yok napa? Wis. Mbah, wis gak ngerti aku. Ngene lho cah. Nek wis atiku nangkep ambek ajaran Rasulullah, sudah klik kholwate, udah jangan mikir urusan selain Allah. Udah tawakal pasrahno secara totalitas nang Allah iku piye lho wis. Terserah Allah itu aja, udah. Nanti saya gak gini gak gitu wah. Nah, yang ini ki persoalan akhirnya gak dadi berangkat ya sing iki gara-gara seperti itu. Bapak Ibu hadirin, jadi tidak termasuk salah Bu. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, itu bentuk tanda jenengan akan ningkat akmali ing ngersani Allah. Jadi tidak tergolong golongan orang yang terbelenggu dengan hawa nafsu. Pasti Allah akan menarik jenengan untuk kesyuhud lagi pada momen yang telah ditentukan Allah. Iki musyahadatul fana lho Pak ya, musyahadatul fana. Wis satu. Yang kedua, surat Fatihah tadi itu kan ya ada unsur doa juga ya. Bagaimana kita menempatkan di situ? Kita harus kenal sirine Al-Fatihah. Apa sirinya Al-Fatihah? Hidup. Wis, hidup itu aja. Nek kulite kan bismillah dengan menyebut nama Allah. Lah isine asma Allah apa? Hidup. Berarti walaupun Ar-Rahman, Ar-Rahim iku kulite. Ar-Rahman siapa? Hidup. Ar-Rahim siapa? Hidup. Maliki Yaumiddin yang menguasai hari akhir. Ruhaniyah jenengan, hari yang halus, momen yang halus, hidup. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
madhepmu dikatakan madhep hanya pada Allah, jauh tulung hanya pada Allah, hidup. Berarti ruhaniyahmu kudu madhep wajah Allah yang disebut hidup. Mesti kok gak diwenehi dalan yang maghdub, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Pasti gak dideleh mriku. Diletakkan, tidak diletakkan di maghdub, dalannya orang yang apa? Yang tersesat. Enggak. Siratal ladzina an'amta alaihim. Akhirnya Anda diletakkan di situ. Tidak ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Karena sudah tahu sirine Al-Fatihah. Apa hidup? Berarti inni wajahtu wajhiya lilladzi. Mengarahkan ngedepno wajah roh terhadap alladzi hidup yang menguasai Anda sholat. Inilah sirine Al-Fatihah. Banyak orang mengatakan bisiril Al-Fatihah. Lah gitu tuh ya. Tapi ora dong. Sirine yang mana? Artinya ketika Anda membaca Fatihah, ruhaniyahmu iku ma'rifato nang urip, nang Allah. Loh, otomatis Anda harus kembali ke asal. Tidak ada, berarti Anda tidak merasa bisa membaca. Tidak merasa yang nyapo-nyapo. Yang ada dalam diri Anda, rasa yang muncul, iman yang muncul, akunya Allah. Paham nggih? Gampang nggih? Itu siri Al-Fatihah ngomong. Isoi gampang praktekno tenan. Nantilah akan terasa dalam dirimu. Makanya takut bagaimana sholat yang khusyuk? Yo rasa urip iku lakokno ning atimu. Waktu ngadeg rukuk sujud lungguh. Wah, mantap. Mantap, sumpah mantap, koyok mantape susu. Gurih. Gawure. Kate tak entekno sungkan ya. Sing kono mesti didik, yo didik ngono. Itu Bu ya. Jadi siapa yang tahu sirine Al-Fatihah? Mereka yang sudah dunung terhadap Allah, sudah kenal, sudah liko pada Allah. Itulah mereka yang tahu sirine Al-Fatihah. Ya, silakan kita bisiril Al-Fatihah. Tapi harus dunung rohaniyah. Dunungi arahno wajahmu ke wajah lilladzi. Ladzi siapa? Hidup yang mana fatoros samawati wal ard, yang menguasai jagat rohaniyahmu, jagat jasmaniyahmu. Itulah jagat langit dan jagat bumi. Nggih. Awal sampai akhir semua apa yang diberikan Allah, jadilah satu ilmu yang bermanfaat, barokah terhadap kita dan anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mulai awal sampai akhir barangkali ada kurang pantas ucapan yang kurang etika, saya sendiri atas nama pribadi nyuwun agungi pangamsami. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, demikian tadi tausiah dawuh-dawuh wejangan dari Romo Kiai Haji Mukhlason Rosid dari Pondok Pesantren Jaya Baru Bangsal Mojokerto. Semoga apa yang disampaikan kita semua bisa mengambil manfaatnya dan bisa kita melakukannya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Demikian dari saya sebagai pengantar acara. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.